Halo, assalamualaikum. Cek cek, suaraku kedengeran. Kedengeran. Oke, alhamdulillah. Ya, gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kebetulan hari ini itu apa namanya moderator kita Syabil, kakek Syabil, kakeknya habis dioperasi, jadi dia belum bisa ikut buat menjadi moderator kita di malam hari ini. Jadi saya rekap double double role. Saya jadi moderator juga di sini. Oke, kita mungkin doaan dulu kali ya buat kakeknya Sadil yang habis dioperasi. Baca Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita mulai belajar bahasa Arabnya dengan membaca doa, tidak membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, ya kan, astagfirullah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, alhamdulillah. Gimana, gengs? Udah pada ngerjain tugas? Ayo nih, siapa aja yang udah ngerjain tugas? Kita lihat yang udah ngerjain tugas sebelum kita masuk materi, kita review dikit lah ya buat tugas yang udah ngerjain. Ini tuh Bang Irfani, Kak Anissa Muktiani, Kak Nara, Kak Mas Ian Rizky, Kak Lid, Kak Putri Asa, Kak Fitri Kasani, Kak ada 8 orang nih. Bagus. Alhamdulillah. Gimana? Aku mau nanya dulu sebelumnya. Soalnya susah nggak? Agak susah. Susah kah? Sedikit. Kalau menurut yang lain, coba kalau kata Kak Fitri susah nggak soalnya? Atau gimana? Kalau aku lumayan sih, bikin bingung. Tapi alhamdulillah aku lihat tuh paling kecil tuh 90-an. Iya, paling kecil tuh di antara cuman salah satu lah. Kebanyakan yang kulihat tuh jadi relatif ngerti kali ya. Walaupun agak susah tapi bisa lah. Tes suaraku jelas nggak? Jelas. Jelas ya. BTW, ngumpulin tugasnya di mana ya? Aku baru join hari ini, kemarin nggak ikut. Apa nggak usah ngumpulin? Oh, ya maaf kak, nak kanapi kongia. Tadi agak putus-putus aku dengerin. Ngumpulinnya di mana ya? Aku baru join Oh, hari ini. ngumpulinnya bisa DM aku atau enggak Syabil. Oh, oke. DM aja. DM. Kasih. Oke, sama-sama kak. Nah, sekarang kita mulai aja langsung kali ya. Kita wait. Mari kita PPT. Apa ini? Ya, kita Oke. Udah, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Oke, bentar. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kemarin tuh udah belajar jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab. Terus buat apa sih kita mempelajari jenis kata itu?
kayaknya kemarin tuh belum kubahas deh. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada buah kalimat. Jadi di dalam kalimat bahasa Arab itu kata-kata penyusunnya itu cuma 3 itu. Yang kemarin udah kita pelajari, isim, fi'il, sama harf. Jadi yang menyusun sebuah kalimat itu nggak jauh dari 3 jenis kata itu. Walaupun nanti ada rinciannya, tapi secara garis besar sebuah kalimat di dalam bahasa Arab atau jumlah itu tuh terdiri dari 3 jenis kata tersebut. Nah, begitu. Sekarang kan kita kemarin tuh udah belajar tentang ciri-ciri per jenis kata itu ya. Sekarang kita bakalan mempelajari karakter masing-masing kata. Oke, kita mulai. Bismillah. Oke, karakter isim. Nah, sekarang kita bahas dulu yang isim. Karakter isim yang mendesak untuk segera diketahui adalah dari segi jumlah, jenis kelamin atau gender, kejelasan hidup mati huruf akhirnya, i'rabnya. Nah, hari ini kita spoilernya kita cuman belajar dua karakter ini dulu biar nggak terlalu banyak materinya. Terus ini buat yang 3 ini buat beberapa materi ke depan. Jadi usahakan ikut selalu ya, hadir terus, soalnya materinya itu berkesinambungan, asik, kesinambungan. Saling mengkait satu sama lain, kayak puzzle. Nah, jadi kalau satu nggak ngerti, jadi hampir nggak ngerti semuanya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, kita belajar dari segi jumlah. Oke, dari segi jumlah. Jadi di dalam bahasa Arab itu isim itu karakternya itu dari segi jumlahnya itu ada yang namanya mufrad, musanna, sama jama'. Nah, mufrad itu apa? Jadi mufrad itu adalah kata isim. Bentar. Mufrad adalah isim yang berjumlah 1. Jadi misalkan gini. Kalau di bahasa Indonesia tuh 1 orang Budi, kan biasanya gitu. Atau enggak 1 orang Muslim lah, kita pakai contoh yang di sini. 1 orang Muslim. Nah, itu tuh mufrad disebutnya kalau bahasa Arab. Terus 2 orang Muslim. Nah, itu tuh musanna. Terus 3 atau lebih orang Muslim. Nah, itu tuh disebutnya jama'. Tapi kan kalau di bahasa Indonesia tuh jadi kayak, kalau misalkan jama' di bahasa Indonesia tuh misalkan orang-orang Muslim, kan kayak gitu ya, malah kayak diulang-ulang gitu sih, jadi menandakan banyak. Tapi kalau di bahasa Arab itu dia berbeda, jadi ada rumusnya, ada kaidahnya tersendiri. Nah, kita ini aja pelajari langsung. Jenisnya mufrad nih. Kalau mufrad itu ciri-cirinya nggak ada. Jadi kita itu harus menghafalnya. Kita harus menghafalnya lah. Harus kita hafal. Soalnya dia nggak punya ciri-ciri khusus kayak musanna atau jama'. Jadi kita harus hafalin. Nah, contohnya tuh muslimun. Biasanya kata-kata dasar itu kata-kata yang kata-kata isim biasa tuh biasanya mufrad. Contohnya muslimun. Artinya tuh 1 orang muslim. Atau enggak kitabun, 1 buah buku. Atau enggak kolamun, 1 buah pulpen atau pena. Terus apalagi? Ada yang mau kasih masukan, gengs? Contoh lainnya apa gitu? Coba nih, Kak Fitri punya contoh lain nggak? Isim yang berjumlah 1. Atau Kak Nisa, Mas Ian. Mas Ian. Buku, kitabun. Nah, ada lagi yang lain? Lemari. Kayak apa?
Lemari. Lemari apa bahasa Arabnya? Coba yang pakai yang bahasa Arabnya aja biar langsung itu kita. Saburo. Ya, saburotun. Nah, papan tulis. Jadi papan tulisnya tuh satu. Terus ada lagi itu kolan suatun, peci. Pecinya tuh satu. Saburotun apa? Saburotun papan tulis tadi yang katakan saburoh. Terus ada lagi saatun, jam. Nah, itu juga jamnya itu satu kan kalau saatun. Terus tuh rijalun tuh, jadi satu orang laki-laki. Terus apa lagi? Kalau perempuan, Nisaun satu orang perempuan. Itu bisa gitu. Terus apa lagi ada? Ya, masukan kita. Sajaratun. Apa sajaratun Kak? Aku jadi lupa. Apa? Pohon. Putus-putus ya aku. Pohon-pohon. Oh, Syajaratun. pohon-pohon. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan satu isinya tuh satu bendanya. Nah, gimana kalau misalkan kita ingin dua? Kita itu pengen nyebut dua muslim. Kan kalau di Indonesia tuh dua muslim gitu aja ya. Tapi kalau di bahasa Arab tuh beda. Jadi yang musanna ini tuh artinya dua. Musanna atau enggak isim tasniyah. Jadi bisa disebut musanna atau isim tasniyah sebenarnya artinya sama. Tapi kadang ada yang suka lebih enak pakai musanna atau isim tasniyah, itu sama aja sih. Nah, terus kalau musanna atau isim tasniyah ini ada ciri-cirinya. Jadi kita lebih mudah ngafalin atau ngebedain atau merubah kata mufrad jadi musanna itu lebih mudah. Nah, cirinya itu berakhiran ada fathah, ada alif, terus ada ni, terus ada ya, ada ni. Nah, kayak gini. Muslimina artinya tuh dua orang muslim. Terus muslimani sama artinya tuh dua orang muslim. Kenapa ini beda? Ini karena i'rabnya. Tapi kita belum belajar i'rab, jadi cukup tahu aja dulu ciri-cirinya ini. Jadi kayak gitu. Atau enggak coba jadi rumusnya tuh tinggal ditambah alif ni aja coba muslimani atau enggak saburotani. Nah, kayak gitu juga bisa. Atau apalagi rijal rijalani itu bisa rijalani. Jadi dua orang laki-lakinya. Ngerti nggak, gengs? Atau ada yang mau ditanyain, langsung aja tanya, nggak apa-apa. Ngerti kali ya? Kita langsung ke jama. Kalau jama ini tuh dia beda. Kalau jama ini tuh kan kalau mufrad apa tadi? Satu orang kan. Kalau musanna dua orang. Kalau jama itu 3 orang atau lebih, itu tuh disebutnya jama. Nah, kalau jama itu dibagi jadi 3, ada jama muzakkar salim. Jadi nanti kita bakalan belajar karakter isim dari segi gendernya. Nanti bakalan ada muzakkar salim, ada muzakkar sama muannas. Kan aku juga kemarin udah mention itu ya di pertemuan yang sebelumnya. Nah, jadi kalau di jamak itu dibagi, ada muzakkar salim, ada muannas salim. Nah, sekarang kita terus tunggu. Terus apa yang taksir ini? Nah, tunggu sebelum ke taksir kita yang muzakkar salim dulu. Muzakkar salim itu laki-laki tapi jamak. Misalkan nanti kita bakalan ngebahas ciri-ciri yang laki-laki itu yang gimana sih. Nah, tapi buat sekarang kita kasih contoh dulu muslim juga kan buat laki-laki nih. Contohnya tuh berakhir. Apa ciri-cirinya tuh berakhiran wawu sama. Nah,
ya sama na. Nah, jadi contohnya muslimuna atau enggak muslimina. Nah, kayak gitu. Terus atau enggak rijaluna, rijalina. Nah, bisa kayak gitu. Jadi ini tuh tinggal ngikutin apa ya? Tinggal ditambahin lah sama diedit-edit dikit, diedit-edit. Nah, jadi ya kayak gitulah. Ngerti nggak? Atau ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyain, tanyain aja, nggak apa-apa. Daripada ke bawah mimpi, mau nanyain apa, nggak tanyain gitu. Balik lagi ke sana. Nah, jadi kayak muslimuna, muslimina, kayak gitu. Sekarang, ngerti ya sampai yang muzakkar salim ini? Ngerti nggak? Kak Nisa, Mas Ian, Kak Putri, Kak Sanika, Kak Wid, Bang Irfani, Kak Rimitsu, Kak Fitri, Kak An, ngerti nggak? Paham Ustaz. Bos. Paham. Oke, paham ya? Paham. Ya Paham. bagus saya Ustaz, tolong. Nah, terus kita ke yang mu'annas salim. Kalau mu'annas ini buat cewek atau nggak buat perempuan. Nah, jadi cirinya itu dikasih alif dan data. Nah, contohnya muslimatun. Jadi kan kalau muslimuna itu laki-laki, dia seorang muslim yang laki-laki 3 atau lebih orang. Kalau muslimatun itu tuh artinya dia seorang muslimah perempuan 3 atau lebih orang. Nah, kayak gitu. Jadi dibedain kalau di yang jamak. Kalau mufrad sama musanna ini relatif sama. Walaupun mufrad tuh ada turunannya lagi, tapi nanti aja belum dibahas di sini. Terus ada mu'annas salim udah, terus taksir. Nah, taksir ini apa bedanya kan sama muzakkar salim atau mu'annas salim? Kalau taksir ini dia tuh bentuk jamak dari yang mufrad, tapi dia tuh nggak ada rumusnya, nggak ada kaidah khususnya. Kan ini ada nih rumusnya, tinggal ditambah wawu sama na gitu aja nih. Dari muslim kan mufradnya itu yang satunya tuh muslimun. Terus kita pingin diubah jadi jamak, terus dia kebetulan muzakkar. Nah, jadi ke sini masuknya muzakkar salim. Nah, jadi tinggal ditambahin ciri-cirinya jadi muslimuna. Nah, kayak gitu. Tapi kalau taksir ini nggak ada ciri-cirinya, jadi emang harus dihafal aja. Nih contohnya kan itu kolamun. Kolamun itu kan pulpen ya, tapi dia mufrad, jadi pulpennya itu 1. Kalau pingin kita ubah jadi jamak, dia tuh jamaknya jamak taksir makanya. Nggak ada rumus tertentu. Nah, jadi akolamun. Jadi kita tuh harus ngapalin. Kayak nabi. Nabi itu ada biasanya pakai jamak taksir. Suka dengar kan anbiya? Kalian suka dengar? Anbiya. Kalau anbiya itu jamak taksir. Contohnya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang pusing kah? Atau pusing semua? Atau gimana? Kalau mau nanya langsung aja, nggak apa-apa. Onik tinggal tanya. Aku nggak keberatan kok. Monggo. Kak, oh ya, Izin bertanya Ustaz. jangan panggil Ustadz ya Allah. Berapa kali aku bilang? Ya nggak apa-apa. Apa bang? Saya kurang paham di taksir tadi. Yang mana? Taksir. Taksir. Oh gini. Ringkasnya tuh gini lah. Kan kalau di jamak tuh antara muzakkar salim sama mu'annas salim itu dipisah ya. Antara yang muzakkar sama mu'annas. Jadi si jamaknya itu beda. Nah, kalau taksir ini
yaitu bentuk jamak, tapi kadang ada kata-kata tertentu yang dia itu kalau mau diubah jadi jamak, dia masuknya ke jamak taksir. Jadi jamaknya itu taksir itu naksir bukan naksir suka gitu. Naksir kalau di pasar gitu loh. Taksir tawar menawar. Jadi apa ya? Gimana orang Arabnya aja gitu. Jadi apa? Ngira-ngira gitu. Jadi ya gitu ngira-ngira, nggak ada rumus pastinya, jadi emang harus dihafalin. Ditaksir. Ya. Contohnya tuh kayak tadi nabi itu kan mufrad, bentuknya mufrad jatuh orang nabi. Tapi kalau mau nyebut 3 atau lebih nabi, kita mau jadiin dia jamak, jadi kita pakainya jamak taksir kalau nabi itu. Jadi anbiya gitu. Tapi kadang kalau misalkan dia juga punya bentuk jamaknya tuh punya bentuk jamak muzakkar salim, tapi dia juga punya jamaknya tuh bentuknya jamak taksir, bisa jadi juga kayak Nabi Yuna, kan suka denger tuh kan Nabi Yuna tuh pakai yang muzakkar salim ini nih ditambah wawu sama nun, Nabi Yuna. Nah gitu. Terus ada juga yang bentuk jamak taksirnya kayak anbiya gitu. Dihafalin lihat dari kamus bahasa Arab ya guys. Iya. Nanti kayaknya ada sih list jamak taksir itu apa aja. Jadi kita bisa ngapalin gitu. Ini tuh kayak kalau di bahasa Inggris tuh kan ada apa ya? Jangan lupakan. Kurang tepat kayak analoginya. Ya emang harus dihafalin, kalau jamak taksir ini nggak ada rumus. Nah iya itu irregular verb. Bener kan Anissa? Kayak irregular verb itu kan nggak ada rumus pastinya, emang harus kita hafalin aja kalau di bahasa Inggris. Kalau dua pulpen bahasa Arabnya apa Pak Guru? Kalau dua pulpen itu dia pasti masuknya ke rumus ini aja. Jadi ditambah alif sama ni. Jadi kolamani. Jadi kolamani itu tuh artinya 2 buah pulpen. Begitu Kak Anissa. Apakah kejawab pertanyaannya atau masih ada yang diragukan? Diragukan. Apakah ada yang mengganjal di hati terdalam? Asik di hati. Apalagi nih, ada yang mau nanya nggak? Ada contoh lain muzakkar salim sama muannats salim selain muslimin muslimat nggak? Ada, tenang aja. Contohnya dong. Tunggu bentar. Contohnya, ini musyrifuna. Artinya itu dia artinya itu seorang pembimbing laki-laki. Jamak astagfirullah. Musyrifuna artinya itu 3 atau lebih pembimbing laki-laki. Terus kan pembimbing bukan cuma laki-laki. Nah, jadi ada juga yang muannasnya. Jadi musyrifatun. Nah, itu tuh musyrifatun itu tuh artinya 3 atau lebih pembimbing perempuan, gitu-gitu. Nah, contoh lain selain muslimuna sama muslimatun atau ada yang punya, coba kita cari kata yang dari mufrad kita ubah jadi jamak. Coba gengs cari kata. Ada yang tahu? Mudaris nggak sih? Mudarisun sama mudarisatun.
Bener kan daris kalau mufradnya apa Kak An? Apa? Mufradnya Mudaris. oh ya mudarisun kan mufradnya itu. Kalau kita ubah jadi jamak muzakkar salim misalkan muridnya itu murid satu kelas laki, terus tuh kita bisa diubah jadi mudarisuna atau enggak muridnya cewek tapi ramean kita bisa ubah jadi mudarisatun. Nah kayak gitu. Berarti kalau campur nggak bisa ya, harus dipisah antara laki-laki sama perempuan. Kalau yang jamak iya Pak, rumusnya beda soalnya. Kalau yang musana sama rumusnya kita misalkan murid-murid tadi kita ubah jadi 2 orang murid, mudarisun jadi mudarisina atau enggak mudarisani. Suka denger nggak? Khusus suka denger kalau belajar bahasa. Atau enggak nih yang biasanya basic banget tuh Zaidun. Kalau kalian belajar nahwu pasti kenal sama Zaidun. Soalnya Zaidun tuh famous guys, dia artis nahwu. Kalau kalian belajar nahwu biasanya tahulah Zaidun. Soalnya Zaidun itu kata di dalam bahasa nama orang laki-laki yang di dalam bahasa Arab mudah. Kalau di Indonesia tuh kadang kayak Budi. Kadang kalau soal tuh Pak Budi membeli 3 buku. Nah kayak gitulah. Jadi si Zaidun itu emang famous dia. Contoh Zaidun kan kalau Zaidun doang mufrad. Jadi cuma 1 Zaidunnya. Kalau kita pingin ada 2 Zaidun nyebutnya gimana? Jadi kita tambahin alif sama nun aja. Kayak rumus ini yang ciri-cirinya jadi Zaidani. Nah jadi itu tuh Zaidunnya ada 2. Zaidnya ada 2. Atau kan Zaidun itu muzakkar ya, dari segi maknanya aja kita udah tahu kalau itu nama cowok. Jadi kita pakai yang muzakkar salim. Nah, jadi tinggal ditambahin wawu sama nun. Jadi Zaidun. Nah itu tuh gerombolan Zaidun, gerombolan. Ramean lah. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Atau cukup? Assalamualaikum, halo guys. Halo, assalamualaikum. Salam Sabil. Maaf ya guys, aku tidak bisa jadi host hari ini. Gak apa-apa Bil. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain guys? Atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu aja kali ya. Kita lanjut. Udah. Lanjut. Yang taksir ini ngerti? Kita sekarang bakalan mempelajari karakter isim dari segi gender nih. Muzakkar muannas ini kalau buat yang baru banget belum pernah dengar muzakkar atau muannas kayaknya nggak bakal ngeh. Jadi kita menurutku sepaket lah. Jadi mau nggak mau harus dipelajari. Kita next. Nah, dari segi jenis kelamin atau gender, ada yang namanya muannas, ada yang namanya muzakkar. Jadi kalau maaf. Nah, jadi kalau yang muzakkar itu adalah isim yang berjenis kelamin laki-laki atau dianggap laki-laki. Contohnya tuh Zaidun tadi kan emang laki-laki ya. Terus kayak ini nih, kan contohnya ada kolamun nih. Kan kolamun pulpen. Dari mana laki-lakinya? Kan enggak cowok, enggak laki. Jadi kolamun itu emang dianggap dimasukinnya ke muzakkar, ke dalam jenis isim yang muzakkar. Terus kenapa kolamun dimasukin ke muzakkar? Tanya orang Arab yang bikinnya kayak gini. Saya hanya mengajarkan. Nah kayak gitu. Terus apa itu mu'annas? Jadi isim mu'annas adalah isim yang berjenis kelamin perempuan atau yang dianggap perempuan. Jadi nggak jauh beda lah. Kayak misalkan madrasatun, kan ini masuknya mu'annas. Kok kan madrasatun artinya madrasah itu sekolah. Kok dia masuknya ke mu'annas atau cewek? Ya itu emang sama orang Arabnya dimasukin ke
ke jenis yang muannas. Nah, sekarang kita bakalan belajar ciri-cirinya. Jadi di sini kita bakalan mengidentifikasi nanti apakah ini muannas atau muzakkar. Nah, ciri-ciri yang pertama itu kalau muannas dia berakhiran tak marbutoh. Jadi apapun yang berakhiran tak marbutoh bisa dipastikan bahwa itu adalah muannas. Contohnya madrasatun. Madrasatun itu berakhiran tak marbutoh atau tak bulat. Tak bulat ya, bukan tahu bulat. Ya Allah, garing banget aku kayaknya ngejokes. Adalah jangan hiraukan. Nah, terus kan ini ada tak marbutoh. Contoh lain. Ayo, aku mau satu orang relawan yang menyebutkan contoh lain jenis isim yang mu'annas yang memiliki ciri berakhiran tak marbutoh. Ayo, siapa nih yang menjadi relawan sebelum paksa lawan? Saburotun. Benar, saburotun. Saburotun itu kan di ujungnya ada tak marbutoh ya. Nah, 100 buat Kak Nafiko Kongia. Cukup sulit ya namanya. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi nggak yang punya contoh lain? Apa? Contoh lainnya tuh, contoh lain yaitu ini. Mistorotun, mistar atau penggaris. Nah, itu masuknya ke mu'annas. Walaupun dia penggaris kan, penggaris tuh netral sebenarnya kalau dari segi antara feminim atau maskulin itu netral, tapi kalau di bahasa Arab dia emang dimasukinnya ke jenis isim yang mu'annas. Nah, begitu. Terus lanjut kita ke ciri. Atau masih ada yang punya contoh kasus lagi? Nggak ada ya, kita lanjut dulu ke yang berakhiran tak tanis maksuroh. Pola sebagaimana contohnya. Jadi yang contohnya apa? Yang berakhiran alif bingkeng. Jadi yang berakhiran walaupun ini ya-nya tuh yang nggak ada titik. Jadi dia tuh kayak alif hukumnya, jadi kubro, jadi panjang sironya. Nah, jadi yang ada kayak gini tuh itu berarti mu'annas. Yang berakhiran alif taknis mamdudah atau alif sama a. Jadi yang berakhiran alif sama hamzah, maaf bukan a, hamzah. Nah, itu tuh bisa dikategorikan ke dalam mu'annas. Nih, Nisa. Kan Nisa itu perempuan ya, kan alif sama hamzah ujungnya juga kayak gitu. Dan yang paling mudah itu menunjukkan sosok perempuan dari segi maknanya. Kita ngerti bahwa itu emang perempuan, kayak Aisyah. Jadi Aisyah itu dia masuknya ke mu'annas. Nah, kayak gitu. Ada yang punya contoh lagi kah? Kayak misalkan Fitri. Nah, Fitri itu masuknya ke mu'annas. Karena dari segi maknanya kan emang menunjukkan sosok perempuan. Atau enggak, apa lagi? Sofi. Nah, itu juga masuknya ke mu'annas. Atau enggak Widya, Sanika. Nah, kayak gitulah. Terus ada yang muzakkar. Kalau muzakkar itu cirinya tuh tidak berakhiran tak marbutoh, alif taknis mamdudah, alif taknis maksuroh. Jadi kebalikannya mu'annas. Jadi setiap kan kalau mu'annas kalau punya yang ini 3 ini berarti mu'annas. Kalau nggak punya berarti muzakkar. Kayak gitu contohnya. Kayak ini contohnya itu kolamun. Kan kolamun nggak ada ciri-ciri mu'annas di dalam kolamun ini kan. Nah, jadi dia masuknya ke muzakkar atau enggak kitabun. Terus tuh
apalagi rijalun, dari segi penyebutan emang cowok laki rijal itu tadinya. Nah, jadi begitu. Terus menunjukkan sosok laki-laki. Jadi dari segi maknanya juga emang ngerti bahwa itu laki-laki. Kayak Zaidun. Nah, si Zaidun kemarin lagi. Zaid. Gitu. Kakak. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kita Q&A dulu aja kali ya. Adakah? Tunggu aku lihat chat. Nah, oh ini Kak Antu udah kirim list jamak taksir. Bisa diapalin tuh babun, babani, abuabun. Nah, kayak gitu. Tapi agak kompleks sih yang dirintet nggak apa-apa. Isim mufrad, isim musanna, jamak, wazan. Wazan kita belum belajar. Jadi jangan hiraukan dulu. Tuh, babun tuh kan pintu ya. Nih ada lagi dapet contoh. Babun itu pintu. Terus kalau mau dijadiin musanna atau isim tasniyah itu babani. Terus jamaknya tuh pintu itu masuknya ke jamak taksir. Maka rumusnya jamak taksir. Jadi abu-abun. Jadi emang harus dihafal, nggak ada rumus atau ciri tertentu begitu. Itu akhirannya milih sendiri gimana Pak? Maksudnya akhiran yang mana Kak Anissa? Aku nggak ngeh. Akhiran yang ini kah? Yang ini? Oke. Yang ini? Atau gimana? Kita next dulu, kayaknya itu Kak Anissa lagi menjawab ke yang Kak An. Kasusnya kalau ada laki-laki dan perempuan tuh jadi dipisah dua ya. Kayak mukminah wa mukminat atau digabung jadi pakai muzakkar salim. Oh. Kalau yang pertanyaan Kak An ini bagus nih. Jadi kalau misalkan di dalam satu kelas itu ada mix antara laki, cewek, terus kita mau manggil satu kelas itu ada kumpulan pelajar nih misalkan. Terus mix cewek dan laki. Nah, jadi kita manggilnya gimana? Apakah kayak Kak An itu mukminat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan? Atau gimana? Nah, jadi sebenarnya itu bisa tinggal kita pakai yang muzakkar aja. Jadi kalau misalkan di kelas di gerombolan lagi. Di sekumpulan pelajar itu ada laki dan cowok, kita pakai yang muzakkar salim aja. Jadi mudarisuna. Nggak perlu, sebenarnya bisa, nggak usah dua-duanya mudarisuna wa mudarisatun. Sebenarnya kalau gitu juga bisa, tapi kenapa di contohnya itu biasanya mu'minina wa mu'minat itu tuh lebih kayak penegasan. Itu tuh biasanya dari Al-Quran kan, wahai orang-orang mukmin dan laki-laki dan mukminah perempuan. Jadi itu tuh kayak lebih bahwa Allah tuh manggil semua orang gitu loh. Penegasan aja sih. Nah, kalau itu masuknya ke ilmu balaghah. Kurang tahu sih, tapi yang pasti itu bisa kayak gitu, bisa dua-duanya, atau enggak cukup panggil pakai muzakkar juga bisa kok. Nih, Kak Anissa udah memperjelas pertanyaannya yang musanna sama jamak. Oh, maksudnya antara pakai wawu nun atau pakai ya nun gini, Kak Anissa? Oh, jadi ini tuh tergantung i'robnya. Dan apa itu i'rob kita belum belajar. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Jadi nanti bakalan kubahas tentang i'rab ini karena hampir inti dari nahwu itu tentang i'rab mengi'rab. Jadi aku kasih spoiler dikit. I'rab itu adalah ilmu untuk memberikan harokat pada akhir kata. Misalkan ada kitabun. Oh, ini aja misalkan. Ini harus dibacanya muslimuna atau mislimina di dalam teks bahasa Arab tuh misalkan apa gitu. Nah, ada bagian muslim. Kan kalau di kitab-kitab itu biasanya gundul ya, kitab gundul. Kita belajarnya itu baca teks yang gundul. Jadi nggak bakalan ada harokat-harokat gini. Jadi bakalan ada mim, sin, lam, mim, wawu, sama nun. Nah, jadi dibacanya gimana? Nah, kita bakalan mempelajari ujungnya. Misalkan muslim, kan kalau muslim nih, yang muslimun ini. Mim, sin, lam, sama mim. Kan kalau Arab gundul nanti kita bacanya muslimun, muslimin, atau musliman. Nah, i'rab tuh ilmu untuk mempelajari kita bacanya pakai apa. Muslimin, muslimun, atau musliman. Nah, kayak gitu sih spoiler dikitnya. Berasa Karni Ilyas di. Oh, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita rehat sejenak. Masalahnya nggak ada sponsor di Madani. Ayolah sponsor, nanti ada iklan. Canda-canda. Tapi serius sih boleh kalau ada yang mau sponsor. Begitu-gitu. Ada lagi Kak yang mau ditanyain? Kak Sanikat kayak typing terus dari tadi. Mau nanya apa Kak? Mau nanya langsung juga nggak apa-apa kok. Santuy aja sama saya. Santuy. Ada lagi Kak yang mau ditanyain? Ada yang masih mengganjil. Apapun itu tanyain aja. Oke, nah udah karena visa, napi iya. Ini aku panggilnya karena visa aja ya, biar mudah, tidak sesuai dengan lidahku sih namanya. Kita resi. Yang ini beneran susah ya, materinya yang susah. Kanisa materinya yang susah kah? Iya, WK. Oh, emang bahasa Arab tuh aku nggak bakal bilang bahwa bahasa Arab itu mudah dan menyenangkan. Aku nggak bakalan bilang gitu. Tapi kalau misalkan bahasa Arab itu sulit dan menyenangkan, aku bakalan bilang gitu. Enggak, itu karena bisa maksud aku tadi itu ingin minta izin bahwa aku bakal manggil kakak, nggak Napi Kongia, tapi aku bakal manggil Nafisa aja ya. Agak sulit di lidahku kalau manggil Napi Kongia, Nafisa aja. Mudah dan menyenangkan dalam tanda kutip. Iya, mudah dan menyenangkan. Agak sas, mudah dan menyenangkan, kalimatnya agak sas. Leka. Ya Allah. Aku kebiasaan chat, jadi ketawanya ke bawah ke real life. WK. Mudah dan menyenangkan bukan. Tapi kalau sulit dan menyenangkan, iya. Kayak MTK. Emang sulit sih, tapi kalau kita bisa jawab bakalan menyenangkan. Gitu. Nanti kan bingung tuh Kak Anissa, kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja, nggak usah malu-malu. Mau di DM atau mau di sini nggak apa-apa kok. Oh ya, kalau misalkan malu atau nggak mau sungkan buat nanya di Arabic class, kalau alasannya kayak takut ganggu yang lain, nggak apa-apa kok, tanya aja, malahan itu ngebantu sih. Soalnya kalau Discord itu kalau nggak di tag relatif bahkan ada notifikasi ke orangnya. Jadi malahan syukur dia buka channel Arabic class terus ada yang nanya terus dapat ilmu baru.
Jadi aku saranin tanyanya di Arabic Class aja dibandingkan di DM. Walaupun boleh sih di DM juga. Aku nggak larang. Gimana nih, gimana? Soalnya udah ini bakalan tugas. Apakah sanggup? Sanggup. Sanggup kah? Sanggup atau disanggup-sanggupin? Dipaksa aja. Oke, oke, oke. Apa nih? Ada yang maaf, gue tapi nggak mau bantu. Oh, monggo, nggak apa-apa. Saling bantu jawab juga nggak apa-apa. Akhirannya dipilih sesuai kebutuhan. Kalau untuk menyebutkan dua musana, berarti akhirannya alif, nun, ani, atau ya. Kalau untuk menyebutkan tiga atau lebih jamak berarti. Nah, iya bisa tuh. Monggo, benar sih. Tapi eh, kalau yang Kak Anissa tanya, tunggu sebelum aku mau koreksi. Jawabannya ini aku mau nanya dulu ke Anissa. Kak Anissa tuh nanyanya tuh tentang antara pakai, wait aku share screen lagi. Kak Anissa tuh nanyanya tuh antara pakai ani atau yani atau antara pakai musana atau jama. Kak Anissa nanya yang mana ya? Sedang mengetik, gengs. Baik. Cara pilih akhirannya. Oh, jadi di yang musana ini pilih yang mana gitu. Itu kan? Ketik 1 untuk mengatakan iya. Ketik 2. Oh ya. Oh, jadi kurang kurang tepat sih ya maksudku antara pertanyaan sama jawabannya salah, tapi kalau ini dijadiin sebuah statement tersendiri benar nih yang Kak Sanika ini. Bener Kak? Bener. Musana mu'anas beda Pak Ian. Pak ya Allah maaf Mas Ian, kalau musana itu buat nyebutin dua orang, dua nyebutin isimnya dua. Kalau mu'anas itu buat yang jamak, jadi 3 atau lebih orang, tapi yang mu'anas, yang perempuan gitu. You see 1000. Jadi iklan. Ya you see 1000 endorse saya. Nggak apa-apa kok, blank emang belajar bahasa Arab. Tuh aku tuh belajar bahasa Arab di udah belajar di 4 tempat yang berbeda. Bukan berbeda sih, iya sih emang berbeda. Jadi aku baru ngehnya tuh di 2 tempat terakhir. Jadi 2 tempat aku belajar awal tuh emang ngeblank sih. Mana aku suka ngantuk kalau belajar bahasa Arab. Jangan diturutin guys. Itu menghambat belajar itu ngantuk-ngantuk kan. Jangan diikutin. Yang ini ada rekamannya tak Pak Goji? Insya Allah ada oleh tim belakang layar sudah dipersiapkan. Asik. Spill jangan nih tim belakang layarnya. Udah lah nggak usah ya kali. Gitu. Terus apa lagi? Maaf tadi sambil ngunyah maklum bang belakang ya Allah. Anda lagi ngunyah lagi pelajaran, astagfirullah. GoFoodin aja Pak kesini boleh dengan senang hati, nggak berat hati kok aku, seneng lah. WKW ketawanya ke bawah. Nggak Pak Goji lanjut. Nggak sepil alamat, jangan dong alamatnya, jangan. Kasihan identitasnya terbongkar. Ya nggak usah lah ya, nggak usah spill, takut orang yang nggak mau juga. Atau spill aja, nggak tahu lah, nanti aja. Terus ya tuh jangan nyampah, yang nyampah didenda 5.000. Nanti kirim ke Sosiabes, link Sosiabes. Oke. Afwan lupa kalau ada tugas, boleh ngumpulkan telat ya, atau
usah sekalian langsung ngerjakan sendiri, nggak usah dikumpulin. Oh ya, betul, ngumpulinnya di mana? Oke. Buat walaupun telat mending kerjain aja, Kak. Mending kumpulin maksudku. Yang kalau ngerjain menurutku wajib sih harus ngerjain biar aku tahu udah pada ngerti atau belum. Terus kalau ngumpulin lebih baik ngumpulin juga walaupun telat, nggak apa-apa kok. Nanti bakalan aku tanggepin kalau aku nggak sibuk. Asik, sok sibuk ya. Sibuknya bikin materi PPT ini. Terus ngumpulinnya di mana? Ngumpulinnya bisa DM ke aku Gozi atau enggak ke Syabil. Tapi Syabil juga pasti bakal dia keakuin sih. Tapi nggak apa-apa, bisa milih aja. Kalau misalkan udah deket sama Syabil, nggak apa-apa ngirim ke Syabil. Terus aku luar biasa aku tuh, aku manusia biasa. Tak sempurna dan kadang salah. Banyak kok, banyak. Jangan terlalu tinggi ekspektasi terhadap diriku. Takutnya terlalu tinggi dan ternyata ekspektasi sih. Udah. Oke Kak An, siap. Oke, ini itu aja kali ini. Tugas sudah pada siap kah? Tugas udah pada siap. Aku punya tugas. Jangan lupa Masya Allah, ntar Gojek kena ini. Ya, bilang Masya Allah guys. Nanti saya punya penyakit. Jangan dong ya Allah. Nauzubillah. Zalik. Gimana nih, udah pada siap tugas belum nih? Bisa kemarin. Oh, bisa kemarin ya. Bisa kemarin lagi tentang Mu'anas. Gimana Kak Fitri? Gimana? Aku nggak nge. Oh, jelasin lagi tentang Mu'anas. Oke, siap. Typo, oke, tinggal diperjelas. Yang ini kah Mu'anas? Apa ini yang kurang perjelas? Apa yang perlu diperjelas lagi? Aku sudah mengatakan semuanya kok kepada kalian. Tidak ada yang tutupi lagi. Iya. Apa yang kurang jelasnya Kak Fitri? Atau semuanya emang gak jelas? Mau ulang dari awal yang mana sih atau bagian mananya? Poin 2 dan 3. Oh, yang ini poin 2 dan 3. Jadi yang ini tuh ciri-cirinya aja yang poin 2 sama 3 ini kan yang berakhiran alif ta'nis maksurah sama berakhiran alif ta'nis mamdudah. Jadi ini tuh ciri-cirinya aja. Jadi kalau ada yang berakhiran alif ta'nis maksurah berarti dia mu'annas. Terus kalau ada yang berakhiran alif ta'nis mamdudah dia berarti mu'annas. Gitu aja. Terus alif ta'nis maksurah tuh yang gimana? Nah, yang kayak gini. Ya, yang gak ada titik. PPT-nya belum ada. Ya Allah, astagfirullah, aku dari tadi ngomong gak nongol. Maaf, wait. Nah. Yang ini kan. Oke. Yang ini. Jadi, setiap yang berakhiran alif ta'nis maksurah berarti mu'annas. Terus yang berakhiran alif ta'nis mamdudah berarti dia mu'annas juga. Terus alif ta'nis maksurah yang kayak gimana? Nah, ini. Iya, yang ada titik ini. Kalau aku sih nyebutnya alif bingkeng. Atau cuman di Sunda doang alif bingkeng. Jadi alif yang bingkeng itu bengkok. Kan walaupun dia kayak ya, tapi dia tuh fungsinya lebih kayak alif. Jadi kayak kabaro, jadi lebih panjang. Kayak ilah yang kemarin itu, ilah tuh kan alif, lam sama alif ta'nis maksurah ini. Tapi ilah itu bukan isim. Ilah itu harf. Aku cuma menekankan bahwa walaupun ini bentuknya kayak ya kegunaannya mirip alif gitu. Terus yang berakhiran alif ta'nis mamdudah.
Nah, alif tanis mamdudah itu apa? Alif dan hamzah. Kayak gini harusnya tuh ini. Bukan atau ya, tapi emangnya tuh kayak Nisa. Nisa ini kan ada alif nih, alif yang membuat sinnya panjang. Terus ada hamzah. Gitu. Apakah kurang jelas? Itu ada lagi. Mu'annas teh punya ciri-ciri di belakang ada tak marutoh, tak marbutoh kali ya, tak marbutohnya, atau di belakang alif ada hamzahnya dan sebagainya. Terus sesuatu yang maknanya cewek juga mu'annas, misal Kak Anissa, mu'annas gitu lebih kepada penulisan sama peruntukan aja. Benar enggak Pak Guci? Lebih kepada penulisan sama peruntukan aja. Aku nggak ngerti yang kalimat lebih kepada penulisan sama peruntukannya aja. Maksudnya gimana? Maksud aku aku nggak ngerti. Oke, santai aja ya, masih. Ya Allah 3 menit lagi ternyata waktu kita. Nggak apa-apa ya, lewat-lewat dikit. Kita santai aja belajarnya. Nggak usah apa ya namanya? Nggak usah dikebut. Kita santai aja, yang penting ngerti. Gimana jelasinnya? Coba Kaan ngomong langsung aja Kak, biar lebih mudah aku mencerna pertanyaan. Aku hapus aja. Oke, kalau pertanyaan nggak ada kalimat itu, pertanyaannya cuman terus sesuatu yang maknanya cewek juga mu'anas, misal Kak Anis mu'anas gitu. Ya benar, benar. Jadi setiap yang ada kayak ini, yang ciri-cirinya ini berarti dia mu'anas. Terus kenapa kita ngebedain mu'annas muzakkar? Karena kalau jamak dia dibedain antara muzakkar sama mu'annas. Begitu. Alright. Kita tugas aja kali ya. Siap nggak siap tugas. Kadang kita harus menghadapi sesuatu yang belum kita persiapkan, guys. Ayo, ketik 1 untuk siap tugas, ketik 9 untuk belum siap tugas. Ayo, gengs. Aku sih 1. Woi, tuh udah siap tuh, Kak. 5, Bang Irfani. Jangan begitu, kawan. Itu di luar terus. 19, ya Allah, random banget. 19 tuh siap nggak siap ya? Siap nggak siap? Wait, Kak Sanika juga siap nggak siap nih? 4 kurangi 3, 1. Oke, siap. Minus 25. Nggak gitu, kakak. Oke lah. Dari vote kayaknya banyakan siap. Oke, kita gaskan aja lah ya. Kita tugas. Ayo, siapa yang mau tugas? Wait. Nah, kalian bisa milih ya antara kelima. Ya Allah. Kalian bisa milih di antara kelima bulatan logo Madani. Logo Madani ini. Kalian bisa milih yang mana? Ayo, siapa yang mau jadi relawan, gengs? Nanti dapat nilai 100 dari saya. Ada yang mau jadi relawan? Kalau nggak ada relawan, paksaan. Kita jadi paksawan. Oke, Kak Fitri, mau yang mana nih? Yang tengah. Tengah. Kita di sini nggak bakalan bahas dulu tentang tugas. BTW tugas yang di sini itu bukan tentang karakter isim dari segi jumlahnya, tapi kita bakalan soalnya itu tentang dari segi jenis kelaminnya. Jadi di sini nggak bakalan ada tentang yang dari segi jumlahnya. Oke. Wait, sebelum itu kita bentar. Bismillah. Nah, sini dan oke.
kita share. Baik. Nah, yang tengah ya. Kakak milih yang tengah. Yakin gak nyesal seumur hidup? Seumur hidup. Bener ya? Oke. Oke, kita pilih yang tengah. Tara. Yang tengah. Al-Quran. Aku cuma mau nanya, ini Muzakkar atau Mu'annas, Kak? Ya, Apa ya? ini Muzakkar atau Sebentar, Mu'annas? sebentar. Tadi kan ada tuh ciri-cirinya. Kayak milih door prize. Iya, iya milih. Bapak milih yang ada di dompet atau yang ditirai satu? Atau di box? Dipilih. Mu'an, Apa? Mu'an, Mu'annas atau Muzakkar? Iya, Mu'annas. jadi Mu'annas, Gimana? really? What a ciri-ciri of this word? Apa? Muzakkar. Jangan ragu-ragu dong, Kak. Ketik 1 untuk Muzakkar, ketik 2 untuk Mu'annas. Ya Allah, jadi kayak itu ya, mau beli pulsa. Gimana nih? Sebentar. Ayo, yang percaya diri, guys. Salah juga nggak apa-apa kok. Nanti saya kasih tahu kalau salah. Oke, ini pasti nih. Yang ini pasti nih, Muzakkar. Muzakkar, yakin? Nggak mau tirai Yakin. 2, tingnya Mu'annas? Oke, Enggak tutupin. jawabannya. Tunggu, sebelum ku kasih tahu jawabannya, kenapa kakak menyimpulkan bahwa ini Muzakkar? Apakah ada ciri-cirinya atau gimana tuh, Kak? Karena menunjukkan sosok laki-laki. Kayak gitu. Hah? Al-Quran emang Itu laki? sih. Al-Quran itu kan buku. Woi, itu baik. Oh, Kakak jangan baca channel Arabic Class Menunjukkan ya. sosok. Apa? Tapi kan menunjukkan sosok. Enggak sih. Jadi, Ya, yang gitu. kenapa disebut Muzakkar? Benar jawabannya Muzakkar. Tapi statement atau ciri-ciri yang pasnya itu karena dia mana? Nah, karena dia tidak berakhiran tak marbutoh, alif taknis mamdudah dan alif taknis maksuroh. Nah, jadi kenapa kita bilang si Al-Quran itu muzakkar? Karena ini, Kak. Kalau menunjukkan sosok laki-laki itu kayak nama gitu, Kak, Zaidun. Atau enggak guru laki-laki. Soalnya kan dari segi makna Al-Quran tuh netral menurutku ya, kan benda. Bukan benda sih. Perkataan Allah. Kan kalau perkataan Allah itu netral, tapi dimasukinnya muzakkar karena tidak berakhiran tak marbuto alif ta dan alif ta'nis maksuroh. Oke, Kak. Sepertinya kakak kurang beruntung karena yang belum benar. Mau jawab satu lagi, Kak? Siapa Yang lain tahu aja nemu deh. yang lain, Kak. Oh, yang lain dulu kali ya. Oke. Kak Anissa Kebagian katanya dong. apa? Kak Anissa Biar mau jawab. kebagiannya. Aku Ci. Oh ya, Mas Ian, monggo mau ya pilih yang mana? Yang kanan Dipilih. Kanan Yang kanan atas. atas. Yakin nggak yang kiri bawah? Kanan Siapa atas. tahu nemu mobil atau uang sejuta. Uang Oke, sejuta lah. fix ya. Apa? Uang sejuta lah. Tapi harus nebak yang mana. Oke, fix ya yang kanan atas. Kita buka tirai. Kita buka penutupnya. Nah, ini apa nih? Oh, gampang ini, Mas. Tadi Nah, udah tunjukin contoh. Ini Muzakkar atau Mu'annas? Mu'annas.
Mu'anas. Why you pick Mu'anas? Karena apa ini? Soalnya itu akhirannya ada alif taknis mamduda. Oh, asik. Benar-benar 100 untuk Mas Ian. 1 juta Pak Mau Budi. apa? 1 juta. 1 juta. Hati Harus aplikasi aja dipilih lah. Pak antara ini cari yang 1 juta. Kalau saya nggak harus 1 juta sih, tapi cari aja di antara ini. Begitu. Oke, next ada yang mau jawab lagi nggak? Kan nih gampang tuh, dua peserta sudah, dua peserta udah menjawab. Saya duluan ini soalnya kayak kemarin apa ya? Soalnya beda lah. Nggak usah spoiler sih saya. Ayo Kak Nisa nih jawab lah. Mau kah? Kak Nisa, oke mau. Nggak mau on mic ya? Nggak apa-apa, nggak on mic juga. Pilih aja nih mau yang mana. Atau mau pakai jurus cap cip cup seperti kemarin. Cap cip cup kembang kuncup. Pilih yang mana yang mau dicup. Oh ini katanya. Wah benar kiri bawah teknik cap cip cupku benar. Benar ya. Oke kita buka tirainya. Tara. Nah gampang ini tadi juga udah jadi contoh. Open mic aja. Kayaknya. Mu'anas. Kenapa kakak menyimpulkan bahwa Saburotun adalah Mu'anas? Idem. Kenapa kakak menyimpulkan Pak iya? Idem, what is idem my sister? Kenapa idem coba? Oke, adakah apa nih? Nggak mendengarkan ya? Karena ada tak marbuto, benar. Udah pinter nih. Kita pintar semua, gengs. Benar, 100 buat Kak Anissa. Ada lagi kah? Nih, tinggal 2 nih Nisa. Siapa tahu nemu uang 1 juta. Bang Ervani lah, Bang. Oke. Mau pilih yang mana nih, Bang? Kiri atas. Kiri atas, nggak mau yang kanan bawah. Bawah. Oke, kiri atas. Tara. Ini udah aku jadiin contoh juga nih. Apa nih? Apa nih, Bang? Mu'anas atau Muzakkar? Susah sih. Apa? Apa nih, Bang? Bang Ervani? Kitabun Muzakkar atau Mu'anas? Tidak tahu saya sih. Bentar. Oh, searching dulu. Oke, nggak apa-apa, searching dulu. Ya kan, lagi mengheningkan cipta. Call a friend. Pasti peminta jawaban dulu di bangku sebelah. Itu parah. Mufrad kan? Mufrad, bukan yang itu ya Pak, dari segi gendernya. Yang materi mu'anas atau muzakkar. Ini laki atau cewek? Ayo Pak. Nyerah kah? Muzakkar sih. Muzakkar. Oke. Alasannya apa? Tidak berakhiran tak marbutoh, alif taknis mamdudah dan alif taknis Mantap, maksyurah. mantap. Benar, 100 buat Bang Irfani. Oke, one again nih. Siapa nih?
Bisa lah satu lagi. Kita abisin. Kak Putri kali atau Kak Sanika nih. Atau Kak Wid. Aku Kaan. Ji, aku. Oh ya Kak An, monggo. Tak buka nih. Bismillah. Ulah. Wait, agak loading. Nah, ini apa nih? Umun. Apa nih Kak An? Umun muzakkar muannas. Kak An, hello. Aku. Yoi. Oh, aku. Apa ini? Apa tulisannya? Nggak kelihatan. Umun. Umun. Muannas. Ya. Why? Karena Kenapa? itu ibu kan. Oke, benar. Kalau ibu itu kan berarti Cewek. yoi. Nih, menunjukkan sosok perempuan kan ibu pasti perempuan. Jadi begitu. Udah nih, udah kejawab semua. Apakah nanti ada tiket haji sih? Bisa jadi. Kalau lagi beruntung dan saya lagi baik hati bakalan saya taruh. Tapi kayaknya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi sih. Tapi belum tentu sih. Tapi mau gajak aku ada duit buat naikin haji orang. Sorry, nggak apa-apa kan. Tapi kanan bawah vokal masih dikit. Padahal pilihan bawah kanan itu soalnya bagus kanan. Udah nih, satu kata terakhir dari saya, Guru Salam Al-Fatih. Syukron, arigatou gozaimasu. Do you have any question? Ask in Arabic class. Oke, just that. Yo, umun kan ma artinya bener kan Nisa? Artinya ibu umun. Sangat memotivasi sekali perkataan Kak Anissa. Jangan semangat dan tetap putus. Jadi terpura saya. Oke. Udah nih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum tidur? Sebelum tidur. Seperti biasa saya akan berkata takutnya nanti ke bawah mimpi. Terus ke bawah mimpi, ke bawah tidur, ngebayangin tentang pertanyaan, nunggu kepastian. Walaupun tak pasti apa jawabannya. Asik. Udah kali ya. Udah nih. Kan besok saya bikin soal lagi. Nanti oh ya buat misalkan besok saya keburu udah bikin soal baru lagi. Terus ada yang belum ngerjain soal yang sebelumnya. Nggak apa-apa kok, kerjain aja dua-duanya, nanti double aja ngirimnya, nggak apa-apa. Oh iya, dimarahin Umi. Nah, nanti bakal ada pembahasan menarik kalau tentang umun. Kan orang suka manggilnya Umi, umun. Nanti bakal saya bahas juga, tapi di beberapa pertemuan ke depan. Cukup mempusing. Di yang Kak Nara kirim itu kan jazakillah khair Gozi. Nanti aku bakalan ada pembahasannya. Itu kurang tepat itu. Kita jadi ketawa sendiri. Biasanya jadi jokes orang. Nggak apa-apa, salah, maaf ya, salah, nggak apa-apa kok, emang kadang suka jadi jokes gitu. Nanti kalau semakin tinggi ilmu seru lah. Nanti kalau kalian kakak-kakak di sini udah tinggi ilmunya, nanti kita bisa bareng-bareng belajar besar. Oke, kalau nggak ada lagi kita cukup sekian aja kali. Bener nih, nggak ada lagi. Aman sih. Aman kah? Udah nggak ada. Oke ya, kita doa aja. Kita doa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, oh ya, sama aku punya pesan terakhir, walaupun udah doa penutup, biarinlah. Sering-sering murojaah, lihat apalin ciri-cirinya kalau bisa, terus diulang-ulang, rekaman kan ada rekaman nih, diulang-ulang aja videonya, terus nanti kalau ada yang mau ditanyain walaupun belum waktu jam pelajarannya, tanyain aja. Misalkan siang-siang mau nanya kesambet, tiba-tiba ada pikiran apa, pengen pertanyaan apa, tanyain aja. Terus BTW buat yang akhwat, nanti hari apa ya? Wait, bentar. Bentar. Aku punya satu pengumuman lagi. Oh ya, buat hari Kamis, buat akhwat, khusus akhwat, nanti bakalan ada baca Al-Kahfi bareng buat akhwat. Jadi yang belum dapat role Nisa buat segera verifikasi ke KDC, tapi KDC lagi hiatus, jadi palingan ke Kak Fadila. Terus ada English Club juga hari Kamis nanti. Speak yang ngomongnya bakalan Kalila. Nanti Jumat juga bakalan ada lagi English Club, tapi belum tahu materinya siapa. Dan buat ikhwan yang belum dapat role Rijal, segera dapetin role Rijal karena kita bakal nobar walaupun belum tahu film apa. Itu aja kata-kata akhirku, kasih kata-kata akhir. Udah, palingan itu ya, gak ada lagi sih yang mau aku omongin. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you gengs yang udah hadir menemani malamku. Oh ya, astagfirullah, satu lagi buat besok libur. Soalnya bakalan ada kelas Ustadz Husain tentang logo. Buat yang mau ikutan, takut bentrok, jadi bisa ikutan itu aja. Saya juga mau ikutan itu rencananya. Iya, itu besok libur. Tuh, yang suka libur, besok libur ya. Palingan ngerjain tugas doang besok. Besok cuman ada tugas. Oke, itu aja sih. Dah, assalamualaikum. Thank you yang udah datang. Jazakumullah khairan kasiro guys. Assalamualaikum.